Skuad bola sepak Malaysia tamatkan badi 11 tahun apabila menewaskan Vietnam 4-0 pada perlawanan kumpulan F kempen kelayakan Piala Asia 2020. Kemenangan janggal. Data pemain timnas Malaysia mulai dipertanyakan. Bukan lagi sekadar bisik-bisik di kalangan pengamat, melainkan pertanyaan serius yang muncul tepat setelah kemenangan demi kemenangan timnas Malaysia diraih. Kemenangan itu, alih-alih menutup diskusi, justru menjadi pintu masuk bagi kecurigaan yang lebih dalam. Di atas lapangan, Harimau Malaya tampil solid, organisasi permainan rapi, fisik pemain dominan, dan mental bertanding terlihat jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun di luar lapangan, sebagian pengamat mulai bertanya, apakah peningkatan ini murni hasil pembinaan, atau ada sesuatu yang tidak sepenuhnya terungkap? Euforia kemenangan yang terasa terlalu cepat. Dalam sepak bola, progres biasanya membutuhkan waktu. Program jangka panjang, regenerasi pemain, dan pembinaan usia muda adalah fondasi utama. Namun pada timnas Malaysia, lonjakan performa terjadi dalam waktu relatif singkat. Beberapa pengamat regional menilai bahwa perubahan itu terlalu instan. Dalam kurun singkat, Malaysia mampu menghadirkan pemain-pemain yang secara fisik dan pengalaman tampak berada di atas rata-rata Asia Tenggara. Naturalisasi pun kembali disebut sebagai faktor utama. Masalahnya, disinilah kemenangan mulai terasa janggal. Statistik yang mengundang pertanyaan. Dalam laporan statistik pertandingan, beberapa pemain naturalisasi Malaysia mencatatkan data impresif, duel udara tinggi, akurasi umpan matang, serta kemampuan membaca permainan yang menunjukkan jam terbang Eropa. Namun ketika latar belakang pemain itu ditelusuri lebih jauh, data yang tersedia justru minim. Beberapa basis data internasional mencantumkan informasi berbeda terkait tempat lahir, akademi awal, hingga status kewarganegaraan sebelumnya. Perbedaan ini memang kecil, tetapi dalam konteks hukum olahraga, detail kecil seringkali menjadi kunci. Awalnya, perbedaan data dianggap sebagai kesalahan administrasi biasa. Tetapi ketika jumlahnya lebih dari satu, kecurigaan pun muncul. Jejak digital yang tidak sinkron. Era modern membuat hampir semua atlet profesional memiliki jejak digital yang jelas. Media sosial, arsip klub, hingga liputan lokal biasanya meninggalkan rekam jejak panjang. Namun, pada beberapa pemain naturalisasi timnas Malaysia, jejak ini justru tampak terputus. Ada pemain yang tiba-tiba muncul di level tim nasional tanpa riwayat akademi yang jelas. Ada pula yang disebut memiliki darah Malaysia, tetapi tidak pernah tercatat dalam komunitas diaspora atau catatan sipil publik. Sekali lagi, ini bukan bukti pelanggaran. Namun bagi analis data sepak bola, ketidaksinkronan semacam ini jarang terjadi secara kebetulan. Perbandingan dengan negara lain. Ketika dibandingkan dengan negara-negara Asia lain yang juga menjalankan program naturalisasi, perbedaan Malaysia menjadi semakin mencolok. Jepang, Qatar, bahkan Indonesia, cenderung mempublikasikan latar belakang pemain naturalisasi mereka secara terbuka. Di Malaysia, narasi resmi selalu sama, semua sesuai regulasi FIFA. Namun tanpa transparansi data, publik internasional mulai mempertanyakan dasar klaim tersebut. Media asing kemudian mulai menyusun perbandingan. Dalam salah satu laporan analitis, disebutkan bahwa Malaysia adalah salah satu negara dengan tingkat keterbukaan data naturalisasi paling rendah di kawasan. Pernyataan ini memang tidak bersifat tuduhan, tetapi cukup untuk memancing perhatian. Pertanyaan dari ruang ganti lawan. Menariknya, pertanyaan bukan hanya datang dari media. Beberapa sumber menyebut bahwa Federasi Negara Lawan mulai mengajukan pertanyaan informal setelah menghadapi Malaysia. Bukan protes resmi, melainkan permintaan klarifikasi administratif. Dalam sepak bola internasional, langkah ini lazim dilakukan sebagai pencegahan. Namun bagi Malaysia, ini adalah sinyal bahwa sorotan mulai mengarah keluar. Belum ada laporan resmi ke FIFA pada tahap ini. Namun fakta bahwa pertanyaan mulai muncul di level federasi menunjukkan bahwa kemenangan Malaysia tidak lagi dipandang biasa.
peran agen dan jalur naturalisasi. Dalam diskusi yang berkembang, muncul pula pembahasan tentang peran agen pemain. Sumber internal menyebut adanya agen-agen tertentu yang berulang kali menghubungkan pemain luar negeri dengan proyek timnas Malaysia. Nama-nama agen ini tidak dikenal luas publik, tetapi dikenal di lingkaran sepak bola regional. Polanya serupa, pemain dengan latar belakang samar, proses administrasi cepat, dan debut internasional yang instan. Sekali lagi, tidak ada bukti pelanggaran. Namun pola yang berulang selalu menjadi dasar investigasi dalam dunia olahraga profesional. FAM mulai diuji oleh pertanyaan teknis. Federasi Sepak Bola Malaysia mulai menerima pertanyaan yang lebih teknis, bukan sekadar opini. Pertanyaan tentang tanggal pengajuan dokumen, lembaga verifikasi, hingga dasar hukum klaim keturunan mulai dilontarkan oleh jurnalis asing. Jawaban FAM tetap konsisten, tetapi mulai terdengar defensif. Setiap klarifikasi disertai penegasan bahwa FIFA telah menyetujui proses tersebut. Masalahnya, dalam regulasi FIFA, persetujuan seringkali bersifat administratif awal dan masih dapat ditinjau ulang jika ditemukan data baru. Publik terbelah oleh narasi kemenangan. Di dalam negeri, publik Malaysia mulai terbelah. Sebagian besar tetap merayakan kemenangan dan menolak semua pertanyaan. Mereka menilai kritik sebagai bentuk iri hati atau upaya menjatuhkan tim nasional. Namun sebagian kecil supporter dan pengamat mulai bersikap lebih kritis. Mereka tidak menolak naturalisasi, tetapi menuntut kejelasan. Jika memang sah, mengapa harus ditutup-tutupi? Menjadi pertanyaan yang kian sering muncul. Media nasional berada di posisi sulit. Mengangkat isu ini berarti berisiko dianggap tidak nasionalis. Mengabaikannya berarti kehilangan kredibilitas jurnalistik. Kemenangan yang menjadi beban. Ironisnya, setiap kemenangan berikutnya justru menambah beban. Semakin sering Malaysia menang, semakin besar pula sorotan terhadap siapa saja yang membela tim tersebut. Beberapa analis bahkan menyebut kemenangan itu sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi meningkatkan reputasi, di sisi lain memperbesar risiko jika suatu hari data administratif dipersoalkan. Sejarah sepak bola internasional penuh dengan contoh tim yang harus membayar mahal setelah kesalahan administratif terungkap bertahun-tahun kemudian. Awal munculnya istilah janggal, istilah kemenangan janggal, mulai digunakan secara informal di beberapa forum sepak bola Asia. Bukan untuk menuduh kecurangan di lapangan, melainkan untuk menggambarkan ketidakseimbangan antara hasil dan transparansi. Tidak ada yang meragukan kualitas permainan. Namun semakin banyak pihak yang menilai bahwa kemenangan itu berdiri di atas fondasi yang belum sepenuhnya jelas. Bagi Malaysia, ini adalah titik kritis. Apakah Federasi